Selamat malam, ketemu lagi jemaat Tuhan. Malam ini kita akan berbicara tentang pemimpin. Tuhan menciptakan kita bukan untuk menjadi ekor, tetapi menjadi kepala alias pemimpin. Pemimpin kepada siapa? Bisa pemimpin di dalam tempat kerja, pemimpin di lingkungan kita hidup, pemimpin di dalam keluarga kita, minimal pemimpin bagi diri kita sendiri. Karena fungsinya yang sangat vital, maka pemimpin harus bisa menjadi teladan, menjadi cerminan bagi warganya, bagi rakyatnya, bagi semua orang yang dipimpinnya. Maka pemimpin yang baik itu seperti apa? Yaitu ciri-cirinya antara lain, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mencari kehendak Allah. Contohnya siapa? Contohnya Nabi Musa. Dia selalu bertanya kepada Allah saat memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Kemudian ada Raja Daud yang selalu bertanya kepada Allah dalam setiap langkahnya atau manuver yang dilakukannya. Ciri yang kedua yaitu pemimpin yang baik adalah pemimpin yang berani berkorban untuk pengikutnya. Contoh, Ratu Ester yang terpilih menjadi ratunya Raja Ahasiweros pada zaman pembuangan bangsa Israel ke Persia. Dia kan tahu rencana pejabat Persia untuk melenyapkan bangsa Israel, yaitu si Haman. Nah, dia memberanikan diri untuk menghadap raja. Padahal aturan waktu itu di kerajaan Persia, kalau orang tidak dipanggil oleh raja dan dia nekat menghadap raja dan raja tidak berkenan kepadanya, maka hukumannya adalah hukuman mati. Nah, Ratu Ester bersedia mengambil resiko kehilangan nyawa untuk menghadap raja tanpa dipanggil demi menyelamatkan bangsa Israel dari rencana jahatnya Haman. Dia berani berkorban untuk seluruh bangsa Israel yang ada dalam pembuangan di Persia waktu itu. Kemudian Tuhan Yesus sendiri sebagai pemimpin kita, orang-orang Kristiani, bersedia mengorbankan nyawa di kayu salib untuk menyelamatkan umat manusia dari hukuman dosa. Nah, ciri pemimpin yang lain yaitu punya jiwa melayani. Contoh yang dilakukan oleh Yusuf waktu dia menjadi orang kedua paling berkuasa di Mesir, dia melayani keluarganya dengan cara memelihara mereka agar terhindar dari kelaparan. Kemudian yang juga dilakukan oleh Rasul Paulus saat melayani jemaat mula-mula untuk lebih mengasihi Tuhan Yesus dalam setiap perjalanannya dimanapun dia berada. Nah, pemimpin yang baik harus bisa melaksanakan 3 fungsi atau 3 ciri yang tadi kita sebutkan. Kalau tidak, maka pemimpin bisa menyebabkan kehancuran bagi orang-orang yang dipimpinnya. Mau tahu buktinya? Nah, mari kita buka firman Tuhan di 1 Raja-Raja 11 ayat 11. Firman Tuhan berbunyi demikian, "Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu." Ayat ini adalah ketetapan Tuhan untuk hukuman bagi bangsa Israel karena perbuatan Salomo rajanya yang berubah setia kepada Tuhan. Salomo padahal diberkati dengan hikmat, dengan kebijaksanaan yang luar biasa, dengan kekayaan yang juga disebutkan dalam firman Tuhan. Tidak ada lagi raja sebelum dan sesudah dia yang menyamai kekayaannya. Tetapi dia lebih mencondongkan hatinya menyembah Allah-Allah yang diikuti oleh istri-istrinya, sehingga hal itu membuat Tuhan murka. Akibatnya bukan hanya Salomo saja yang menerima hukuman, tetapi segenap rakyatnya dikoyak-koyakkan oleh Tuhan, dipecah negeri itu menjadi 2 kerajaan, yaitu kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Jadi dari renungan kita malam hari ini,
kita bisa menarik kesimpulan, pemimpin yang gagal menjadi cermin yang baik akan membawa hal-hal negatif bagi pengikutnya. Jadi saya mengingatkan kepada saya sendiri sebagai pemimpin keluarga, Anda semua yang jadi pemimpin keluarga, pemimpin di tempat kerja, pemimpin di lingkungan dimanapun Anda berada, pemimpin di gereja, pemimpin diri sendiri, semuanya harus menjadi contoh dan teladan bagi setiap orang, setiap komunitas yang dipimpinnya, agar tidak mengalami kehancuran seperti yang dialami Salomo dalam bacaan kita ini. Demikian, selamat jadi pemimpin yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.